Siap, siap, siap. Baik, ya alhamdulillah sudah bergabung. Wah. Sebelum saya persilakan kepada Bung Arif, saya akan bacakan dulu beberapa biodata beliau. Dan nama asli atau nama lengkap Arif Rahman, beliau lahir di Dompu 3 Maret 19 sekian-sekian, dan SD N19 Dompu, SMP 4 Dompu, SMA 1 Dompu, pengalaman organisasi, pernah menjabat di Ketua Umum IKPMI Dompu dan Ketua Umum Kami Mataram. Dan moto hidup, tuntaskan perubahan. Langsung saja saya persilakan waktu dan tempat kepada Bung Arif Rahman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih. Pak Arif ini kawan-kawan senior, ada Bang Zulkifli, Ketua PDMPD Dompu juga, ada Bung Marga Harun juga yang sudah menyampaikan orasi politiknya cukup luar biasa. Bahkan HP saya tadi sampai bergetar ini. Ada Bung Ade juga, teman yang sering merusak DPRD NTB ini. Gerbangnya sampai berkali-kali diganti gara-gara beliau demo terus. Ampun, yang dan punya teman-teman media audiens ya. hadir membersamai dialog pikiran anak-anak muda ngopi cerdas pada siang hari ini, teman-teman semua. Yang pertama, saya sering merujuk ke anak muda itu ketika pidatonya Bung Hatta 1928, ketika itu dia ditahan oleh pengadilan Belanda, dituduh melakukan demagog terhadap penjajahan kolonial. Beliau di sidang beliau dalam sidang itu membacakan pidato Indonesian Bridge 1928 yang beliau bacakan 3,5 jam di depan pengadilan Belanda. Salah satu isi pidatonya pada waktu itu, teman-teman semua, yang menegaskan bahwa anak muda tetap ada dalam setiap momentum waktu dan seluruh perubahan zaman. Isinya, teman-teman semua, adalah hanya ada satu bangsa yang menjadi bangsaku, ia tumbuh menjadi perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatan. Dan kedua kalinya, teman-teman semua, sebelum yang menyebutkan kata Indonesia sebagai politik pada 1925, Bung Hatta juga sebagai salah satu gagasan politiknya. Kemudian selanjutnya, bagaimana demokrasi hari ini? Demokrasi yang punya cita-cita mulia, yang disebutkan oleh Abraham Lincoln itu sebagai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi hari ini, fenomenanya saya baca agak berbeda. Jadi setidaknya saya membaca fenomena demokrasi di abad 21 ini ada 3 hal. Yang pertama, demokrasi kita hari ini cenderung elitis dan kemudian dikuasai oleh oligark. Yang kalau kemudian dalam bukunya salah satu dosen yang di Jawa itu menyebutkan sebagai investor politik, Hadid menyebutkan sebagai oligark. Faktanya seperti itu, teman-teman semua. Hari ini tidak ada orang yang maju dalam pemilu atau pilkada langsung atau kemudian pemilu legislatif yang tanpa menggunakan modal uang dan kuasa. Bullshit kalau orang seperti kita bisa maju tanpa modal dan tanpa uang, tanpa modal dan tanpa relasi kuasa yang kemudian kita punya dengan orang-orang yang berkuasa hari ini. Misalnya Pak Bung Mustaqim mau maju calon bupati, bullshit kalau dia tidak menggunakan modal uang dan modal lain. Memang secara normatif kita mendaftar dalam pilkada dan sebagainya tidak menggunakan uang, tapi negosiasi-negosiasi yang terjadi baik kemudian kepada partai politik dan seluruh struktur yang ada itu menggunakan modal yang cukup besar. Saya mendengar kemarin misalnya di pilkada Dompu, satu partai bisa 5 miliar. Yang paling murah misalnya 1 miliar, bahkan kemudian 500 juta. Itu belum juga, tentu juga dapat dan sebagainya, bahkan ada yang ditipu dan sebagainya. Nah,
orang-orang seperti kita yang kemudian melihat wajahnya saja sudah ada raut-raut kemiskinan, ada raut-raut kemudian pesimisme, tidak bisa kemudian menggunakan demokrasi sebagai salah satu hak rakyat untuk kemudian merebut kekuasaan. Jadi fenomena yang pertama adalah demokrasi kita cenderung elitis dan kemudian dikuasai oleh oligark. Apalagi kemudian di tengah situasi pandemi ini teman-teman semua. Partai politik yang salah satu pilar demokrasi justru kemudian banyak meninggalkan publik. Omnibus Law misalnya. Di seluruh rakyat Indonesia misalnya, seluruh 34 provinsi, justru rata-rata menolak kemudian undang-undang ini. Tapi nyatanya di parlemen, wakil-wakil partai politik justru dengan senang hati, bahkan cenderung memaksakan, bahkan ada yang ketok tengah malam dan sebagainya. Itu salah satu tanda kemudian partai politik kita sudah menjauh daripada seluruh pikiran-pikiran publik. Ya tidak lain kemudian dikuasai oleh kemudian para oligark. Yang kedua juga ada fenomena yang mungkin lama tapi juga ini kembali mencuat, yaitu tumbuh suburnya dinasti politik. Bahkan negara institut itu kemudian Akbar Faisal merilis di pemilu legislatif 2019 itu dari 34 provinsi yang menggelar pemilu legislatif, 27 di antara 34 itu justru terpapar pada dinasti politik. Jadi orang-orang yang lahir di tumbuh maupun kemudian yang tampil dalam pilkada langsung serentak 270 wilayah kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia pada pilkada 2020 Desember 9 Desember mendatang itu tidak terlepas daripada dinasti politik. Kita lihat misalnya di Solo ada anak presiden, di Dompu misalnya kita tidak memang kemudian dinasti politik itu tidak punya aturan secara legal di undang-undang kita. Justru kemudian MK membatalkan itu pada saat sidang itu, uji undang-undang itu teman-teman semua. Tapi secara moral dan sebagainya, dinasti politik cukup berbahaya bagi demokrasi. Karena lagi-lagi kalau hanya lingkaran-lingkaran elit itu saja yang menguasai. Misalnya di mana kemarin itu ada ketua DPR-nya suaminya, istrinya bupati, akhirnya dua-duanya korupsi sebagai check and balance antara eksekutif dan legislatif justru tidak terjadi. Karena dikuasai oleh istri dan suami. Akhirnya seluruh kebijakan publik dilahirkan dari ranjangnya, bukan dari bukan dari check and balance dari publik. Justru terjadi kemudian kong kali kong di atas kasur saja dan sebagainya. Sehingga teman-teman semua, ini cukup berbahaya bagi demokrasi. Memang tidak diatur dalam undang-undang kita, justru undang-undang kita memberikan ruang bagi siapapun untuk tampil, termasuk keluarga dekat dan sebagainya. Tapi secara moral ini berbahaya bagi demokrasi. Yang ketiga, teman-teman semua, ada harapan yang kita lihat hari ini, anak-anak muda mulai tampil menggeliat dalam pesta pilkada 2020. Meskipun di Dompu, kalau kita lihat justru anak muda tidak berani tampil. Karena memang soal kuasa dan modal uang sangat menipis. Karena secara fakta kita memerlukan itu. Tapi ada harapan teman-teman semua di 2020 ini banyak tampil anak-anak muda. Lagi-lagi yang tampil anak muda ini adalah keturunan garis biru dan yang punya relasi kekuasaan kepada kekuasaan. Bukan murni lahir daripada mereka yang benar-benar kemudian punya hati dan empati kepada publik. Tapi mereka yang justru lahir kemudian dari relasi kekuasaan dan terah darah biru. Di mana-mana. Tapi saya percaya teman-teman semua di Pilkada serentak 2029 Desember ini yang akan kita adakan 1 bulan lagi, kurang lebih 1 bulan lagi. Khususnya Dompu, anak-anak muda harus terus tampil memberikan gagasan-gagasan segarnya. Bahkan saya pernah melakukan salah satu dialog
sebelum KPU menggelar dialog di Dompu itu. Jadi kita menggelar dialog dengan seluruh calon waktu itu, tapi nyata-nyatanya juga tidak berjalan lancar, bahkan kemudian tidak mau dihadiri dan sebagainya. Tapi hari ini teman-teman semua kita harus tantang di luar KPU, koalisi rakyat, koalisi anak-anak muda, dimanapun pilkada itu berlangsung, sebagai salah satu merawat demokrasi adalah menantang seluruh calon ini untuk melakukan debat publik dan bersama koalisi masyarakat, dan juga melakukan kontrak politik terhadap urusan-urusan publik yang ketika mereka jadi. Karena teman-teman semua secara fakta, ketika KPU menggelar, kita tidak mempunyai satu hak untuk bertanya, kita tidak punya satu hak untuk melakukan uji coba kepada para calon yang akan berlaga di Pilkada 2020. Hanya mereka yang kemudian ditunjuk oleh KPU, hanya mereka yang kemudian diberikan wewenang oleh KPU yang bisa kemudian mengobrak-abrik pikiran mereka. Lalu anak muda tidak pernah diundang di sana. Maka dari itu kita harus membuat parlemen sendiri di dalam, membuat debat sendiri di dalam ruangan lain kalau KPU tidak memberikan ruang kepada kita. Maka dari itu teman-teman semua, ada kata Cicero itu di dalam salah satu bukunya yang ditulis oleh Robert Harris. Cicero ini teman-teman semua salah satu konsul di Romawi yang lahir dari terah grassroots. Dia bukan dari kaum elit, dia juga bukan kaum pemodal, tapi dia lahir dari grassroots. Salah satu kata-katanya yang kemudian membuat inspirasi anak-anak muda, bahwa aktivis tidak mengenal jalan buntu. Ketika jalan buntu ditemukan, maka disitulah pertempuran itu dimulai. Maka ketika jalan buntu dibangun oleh KPU, maka hari ini kita akan membangun jalur lain untuk kemudian membuat debat publik dan melakukan koalisi dan kontrak politik kepada seluruh calon, agar mereka ketika jadi nanti tidak hanya soal janji-janji saja. Ini kan semua janji dia ucapkan. Bahkan yang tidak mungkin pun dia akan dijanjikan. Bahkan yang tidak mau dilakukan dijanjikan semua. Untuk meraih simpati publik. Bahkan Nikita Khrushchev itu bilang, seorang politisi itu sama saja. Ia bisa berjanji membuat jembatan yang tidak ada sungainya. Itu yang dilakukan oleh politisi kita hari ini, teman-teman. Maka dari itu, Stefan Levitsky dan Dani Ziblatt itu teman-teman semua menyebut para anak-anak muda yang merawat demokrasi itu penjaga pintu gerbang. Maka dari itu, hari ini teman-teman semua, penjaga pintu gerbang itu adalah kita semua yang tentu akan merawat demokrasi ini, melahirkan salah satu produk demokrasi yang kemudian melahirkan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana cita-cita demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.